Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Masih pada sehat-sehat kan? Kakak sharing sehat loh adik-adik. Gimana nih kabar adik-adik? Gimana kabar keluarganya? Masih sehat kan? Kakak harap adik-adik semua dan keluarganya masih sehat ya. Amin. Nah adik-adik semangat gak nih melaksanakan sekolah minggu pada hari ini? Semangat kan ya? Kalau semangat jangan lupa ya Alkitab sama Kidung Cerianya disiapkan terlebih dahulu. Nah kalau udah disiapkan seperti biasa sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kita akan membuka ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Sorga Mengasihiku, sambil bangkit berdiri. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Mulai dari bangun pagi tadi ya Tuhan, memberkati kami ya Tuhan. Kami terbangun ya Tuhan dengan semangat ya Tuhan. Kami pada hari ini mengawali ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan dengan semangat ya Tuhan. Kami mengawalinya dengan menyanyi ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tadi kami sudah menyanyi, sampai sekarang ini ya Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kekalahan kami ya Tuhan. Kami mohon bimbingan-Mu ya Tuhan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, pemberkatian-Mu ya Tuhan, sehingga pada saat proses ya Tuhan, di mana Kakak Layan menceritakan cerita firman Tuhan nanti, kami mau ya Tuhan menjadi anak yang dengar-dengaran akan cerita firman Tuhan ya Tuhan, agar kami ya Tuhan mengerti apa yang dimaksud ya Tuhan oleh firman-Mu ya Tuhan, agar pada hari lepas hari ini nanti ya Tuhan firman tersebut menjadi bekal bagi kami ya Tuhan untuk menerapkan ya Tuhan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan doa yang kami alaskan dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semangat kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Semangat? Oke, bagus. Kalau gitu, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai yang ke-7. Kira-kira Kidung Agung perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik? Perjanjian baru? Ayo, siapa yang gak tahu Kidung Agung di kitab perjanjian apa? Kitab perjanjian lama ya adik-adik? Benar, kitab Kidung Agung merupakan kitab sebelum kitab Yesaya. Udah dapat adik-adik? Udah ya? Oke, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Kidung Agung 8 ayat 5 hingga yang ke-7 di bawah terang judul Cinta Kuat Seperti Maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau,
Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, kakak mau nanya nih, kira-kira adik-adik merasa dicintai nggak ya? Baik itu oleh orang tua, oleh teman, ataupun oleh orang lain. Merasa dicintai ya? Oke, kalau adik-adik merasa dicintai, lalu apakah adik-adik juga mencintai mereka yang mencintai adik-adik? Harus dan pasti adik-adik juga harus mencintai orang yang mencintai adik-adik. Nah, adik-adik, semua orang pasti ingin dicintai dan juga mencintai, termasuk kakak dan juga adik-adik. Perasaan mencintai dan dicintai merupakan hal yang manusiawi ya adik-adik, hal yang wajar dirasakan oleh manusia. Hal tersebut merupakan pengungkapan perasaan maupun emosi kita sebagai makhluk hidup. Bahkan, kitab Kidung Agung merupakan kitab yang mengungkapkan rasa kagumnya akan cinta kasih Tuhan kepada umat manusia adik-adik. Penulis kitab Kidung Agung mengungkapkan rasa cintanya kepada Tuhan melalui kata-kata yang sangat romantis dan juga intim. Nah, mari kita telaah lebih dalam mengenai rasa kagum penulis terhadap cinta kasih Tuhan. Kita dapat baca di ayat yang kelima, yaitu dapat dipahami bahwa diceritakan seorang gadis ingin memberitahukan kepada sang pemuda ataupun kekasihnya bahwa pemuda tersebut dilahirkan oleh seorang ibu dari rahim seorang ibu. Sang gadis ingin memberitahukan kepada sang pemuda bahwa ia harus menghargai perempuan. Gambaran ini mau menyatakan bahwa Tuhan menghargai dan juga mengasihi manusia adik-adik. Lalu pada ayat ke-6 dan ke-7 dapat kita baca ada kata meterai di bait yang pertama dan juga bait yang kedua ya adik-adik. Nah, meterai ini merupakan benda yang dibuat dari bahan yang istimewa menjadi cincin ataupun kalung. Nah, biasanya meterai digunakan oleh orang sebagai tanda bahwa ia adalah orang yang berharga, adalah orang yang istimewa dan patut untuk dijaga. Nah, sang gadis diceritakan ingin merasa diistimewakan, ingin merasa dicintai. Hal ini menggambarkan bahwa Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umat kepunyaan Tuhan dan bangsa Israel berhak mendapatkan cinta kasih Tuhan. Lalu dapat kita baca ada kata maut di bait yang kedua, ayat yang ke-6 ya adik-adik. Maut merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia ataupun sebagai makhluk hidup. Nah, ini menggambarkan bahwa cinta Tuhan yang sangat kuat kepada manusia itu tidak dapat dipisahkan oleh apapun ya adik-adik. Nah, kita juga dapat baca di ayatnya yang ke-7 bait yang terakhir. Itu ada tidak dapat dibeli. Cinta tidak dapat diperjualbelikan ya adik-adik. Cinta juga tidak dapat disandingkan dengan harta benda.
Cinta Tuhan kepada umatnya itu tidak dapat ditukar dengan harta kekayaan. Begitu kagumnya penulis kitab Kidung Agung ini akan cinta kasih Tuhan. Allah sangat mengasihi umatnya. Cintanya yang paling nyata sudah dinyatakan melalui peringatan Paskah yang belum lama ini kita rayakan ya adik-adik. Bapa mengaruniakan Yesus putranya yang tunggal untuk menebus kita dari maut, dari kegelapan. Dapat kita baca di kitab Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Yohanes 3 ayat 16. Udah dapat? Udah ya? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus rela disiksa, bahkan Ia mati di kayu salib untuk menebus kita dari maut. Seharusnya kita yang berada di kayu salib, seharusnya kita yang disiksa karena perbuatan dosa kita. Namun, Tuhan Yesus rela menggantikannya untuk kita. Cinta kasih Tuhan juga dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan, kita masih bisa memperoleh nafas kehidupan sampai saat ini ya adik-adik. Ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan, bahkan Tuhan selalu menguatkan kita. Ketika kita ujian ataupun belajar, Tuhan menuntun kita untuk dapat menyelesaikan ujian kita dan juga belajar kita. Ketika kita bermain, Tuhan selalu melindungi kita, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan sudah mengasihi dan mencintai kita, maka sudah sepatutnya juga mengasihi dan mencintai Tuhan dan juga sesama kita. Dengan cara kita mau bermain bersama teman-teman tanpa memilih-milih teman. Kita juga mau berbagi ataupun meminjamkan mainan kita ketika kita bermain. Atau ketika kita belajar, kita mau membantu teman-teman kita yang mungkin kurang paham dalam pelajaran tersebut. Ataupun kita dapat membantu orang tua maupun orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Juga kita harus patuh dan hormat kepada orang tua dan mau mendengarkan nasihat orang tua. Juga kepada Tuhan, kita harus selalu bersyukur melalui mau rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan juga melakukan perintah Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak yang dicintai Tuhan dan juga mau mencintai sesama dan juga Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Oke, untuk merespon cerita firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus Sayang Padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya.
Nah, adik-adik, sudah tiba kita di penghujung ibadah kita. Tadi kita sudah bernyanyi, juga sudah mendengarkan firman, kita juga sudah mengumpulkan persembahan. Mari kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan sangat mencintai kami. Terima kasih karena Tuhan tak pernah berhenti mengasihi kami. Tuhan selalu menjagai dan melindungi kami dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman pada pagi hari ini kami diingatkan untuk mau mengasihi dan juga mencintai Tuhan dan juga sesama kami. Tuhan ajar kami, bantu kami untuk dapat mencintai dan juga mengasihi sesama kami, terlebih juga mencintai dan mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk mau merendahkan hati kami, untuk mau berbagi, bermain, dan juga menolong orang-orang yang berada di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan agar boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan mau memberkati kami yang sudah mau memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur ya Tuhan. Berkati juga pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mau membantu dan memberikan hati yang ikhlas dan tulus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta amanah dalam pelaksanaan tugas mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pandemi yang saat ini masih berlangsung dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati tim medis yang berada di garda terdepan dalam penyembuhan COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pasien-pasien COVID-19 agar kiranya Tuhan selalu menguatkan dan mau memberi mereka kesembuhan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan dimanapun berada, terkhusus GPIB Zebulon ya Tuhan, agar kiranya gereja GPIB Zebulon boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur yang panjang. Tuhan mau membantu orang tua kami dalam pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan berikan rezeki yang secukupnya bagi keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk kami ya Tuhan. Berkati studi kami Tuhan, berkati kesehatan kami dalam tumbuh kembang kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan membimbing kami agar boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau mencintai dan mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan. Banyak dosa pelanggaran yang telah kami lakukan. Kiranya Tuhan mau mengampuni setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.